Coba ini lihat. Ini ketawa ini. Astagfirullahaladzim. Ini yang ketawa ini. Astagfirullahaladzim. Ini perhatikan. Maaf, punten. Assalamualaikum. Punten, assalamualaikum. Iya, iya maaf. Perkenalkan nama saya Tarto. Saya cuma ingin bertanya, eh, bolehkah saya masuk ke sini? Bisa ngomong? Silakan hati-hati. Ya ampun, ini ular beneran atau manusia? Iya. Terus aman gak kira-kiranya? Iya. Baik. Hati-hati katanya. Kalau mentalnya belum siap katanya jangan itu turun pulang lagi. Ya udah, baik. Lewat sini aja gitu. Ya baik. Iya. 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 Baik. Ya, udah yuk. Lewat sini. Iya, punten ya. Punten, mohon jangan sakiti saya ya, maaf ya. Ya, yuk. Alhamdulillah. Sini. Jangan nakal. Sini. Astagfirullahaladzim. Berarti ke sini, Mbah, lewat sini gitu. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, innalillahi. Ini yang tadi. Maaf. Punten, maaf. Iya, baik. Tuh kan, agak marah di kameramen tuh. Iya, baik, siap, maaf. Iya, monggo. Ya, yuk. Udah sini. Suruh lewat sini, ya. Ayo. Tuh kan udah nggak ada lagi kan. Itu. Astagfirullahaladzim. Hilang lagi, udah sini. Aduh. Ular itu ngasih petunjuk kita ke sini ya? Ya iya. Itu mungkin siluman. Itu siluman. Berarti tadi siluman ular gitu. Udah pelan-pelan aja, tenang dulu. Kita tetap respon yang baik dulu. Jangan terlalu reaktif ya, santai dulu. Yuk, lebih dalam lagi yuk. Alhamdulillah. Wow. Punten. Siapkan mentalnya. Karena di sini banyak tantangannya harus kita lalui nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Itu gerbangnya nutup. Astagfirullahaladzim. Nanti kita nggak bisa keluar lagi. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Gimana nih? Tuh nutup semua tuh kan? Iya nih. Astagfirullahaladzim. Tutup kan? Tuh. Kita sudah terlanjur gini. Masuk aja dulu yuk, nggak apa-apa yuk. Nggak apa-apa, tahan dulu. Astagfirullahaladzim. Itu. Ini. Nggak tahu itu siapa itu. Itu orang bukan. Shh. Nggak boleh ngomong ganjar, Bo. Nggak boleh, tenang aja, lentur. Coba lihat tuh. Itu pakaiannya kayak pakaian kerajaan. Tadi dulu. Apakah ini kayak pengantin? Ini orang bukan. Jangan-jangan ini ular tadi. Jadi ular. Mungkin kan? Takutnya jadi ular gede lagi. Gede banget ini. Assalamualaikum. Punten, itu siapa? Bah? Temenan dia kayak di film-film. Coba lihat dengan mata seksama. Jangan sampai kemedep coba. Tapi dia lihat kita nggak sih? Cuek-cuek gitu. Assalamualaikum. Bah? Punten. Hah? Astagfirullahaladzim. Itu jadi patung. Ini.
Itu di belakangnya itu. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Punten. Punten Nyai, maaf. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Kita harus melalui masa ini dulu nih. Ini luar biasa. Bayang ini. Ini yang tadi jadi patung nih, orang tadi nih. Tuh kan. Menjadi seperti ini. Berarti ini bukan nyata. Jangan aja jadi patung lagi nih. Aduh. Tuh kan. Kayak marah-marah gitu. Tadi dulu. Assalamualaikum. Punten. Punten Nyai. Assalamualaikum. Maaf. Astagfirullah. Maaf Nyai. Kebun kami mohon maaf. Apa ini yang tadi bukan? Ini yang tadi bukan sih. Oh, maaf. Arahnya kemana Nyai? Maaf. Boleh saya masuk lagi? Hah? Astagfirullahaladzim. Tuh kan? Jadi patung lagi? Aduh. Ini nyata nggak sih? Masih jadi patung kayak gini? Tadi dulu. Aneh deh. Luar biasa. Udahlah kita masuk aja yuk. Kita disuruh ke sana. Yuk. Malah merinding ya. Tenang aja. Astagfirullah. Punten. Assalamualaikum. Coba lihat, perhatikan nih. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Heran deh. Itu mereka ada berapa orang ini? Banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aduh, nggak terhitung. Kita dulu. Mungkin inilah tempat singgasananya mungkin. Mari kita dekati saja. Kita lenturkan dulu batin kita supaya kita betul-betul terhubung dengan mereka ini. Kita dulu. Assalamualaikum. Punten, maaf. Bolehkah saya mendekat? Punten Nyai. Astagfirullahaladzim. Gini. Mereka sepertinya kalau misalnya ini raja dan ratu, ini masih muda-muda. Apakah ini asli atau bukan? Ataukah ini pangeran-pangerannya gitu? Lalu di belakang itu siapa itu? Kita dulu. Tapi ini ada rajanya. Seperti ratu kayak. Mungkin kita sudah ditunggu. Baik ya, yuk kita pelan-pelan saja untuk mendekatinya. Barangkali kita disambut dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten Nyai. Punten. Ini Kak. Astagfirullah. Tadi dulu. Kaki saya kan digubet ular. Astagfirullahaladzim. Pada kemana ini tadi? Astagfirullahaladzim. Ini loh. Kaki saya digubet-gubet itu apa namanya tuh? Ekor ular tadi. Astagfirullahaladzim. Tumbas si Anyes nih. Udah sini yuk. Aduh, apakah kita jadi direstui gitu? Gini aja. Apapun yang terjadi, kita harus berani melawanannya gitu. Kalau misalnya nanti dia tuh melawan, ya bagaimana lagi kita lawan? Udah yuk. Siapkan dulu mentalnya. Yuk ini. Punten. Assalamualaikum. Punten. Di gerbang lagi nih. Gerbang lagi nih. Yuk. Kita melalui lorong-lorong dulu nih. Berarti di gerbang selanjutnya ini ibaratnya itu penggambaran itu apa?
gerbang gaib atau memasuki langit sub berikutnya. Mungkin ini toolnya mungkin nih. Langit 7-nya di sini. Itu. Coba perhatikan tuh. Tuh kan. Pada ngumpul lagi. Apakah ini nyata atau bukan? Takutnya nanti hilang lagi. Udah yuk. Fokus. Ya hati-hati dulu. Perhatikan dulu. Tuh kan banyak lagi tuh. Tadi dulu. Assalamualaikum. Punten. Baik. Mungkin kita tadi salah ya. Jadi sehingga penyambutannya kurang baik. Kita belajar dari masa tadi. Yuk kita lebih tenang lagi. Jangan reaktif supaya nanti apa? Bisa terhubung langsung dan disambut dengan baik. Yuk. Punten. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Astagfirullahaladzim. Kalian siapkan mentalnya dan mohon untuk lebih tenang lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Baik. Kita lebih dalam lagi, lebih tenang lagi, meskipun kita sudah tenang, tetapi belum satu dimensi. Mari kita untuk lebih lenturkan lagi supaya satu dimensi, lebih tenang, biar tersambung. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Rahayu. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya bila kedatangan kami kurang sopan, mengganggu kami yang kurang baik. Kami mohon maaf. Dan sebelumnya kami mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tarto. Dan saya bersama dua teman saya, ada Bang Mamat, ada juga Bang Yono. Iya. Jadi maksud kami kesini yaitu untuk bersilaturahmi kepada panjenengan semuanya. Dan kedua yang suka berdoa dari apa-apa yang kita alami, mudah-mudahan dalam apa-apa yang kita alami ini bisa mengambil hikmah dari apa-apa yang dipelajarkan di sini. Baik. Iya maaf. Iya. Jadi maksudnya tadi untuk sinau maksudnya. Sebenarnya kami pun takut sebenarnya masuk ke sini dan kami hanya nekat saja. Nekat memberanikan diri. Memang sudah lama saya dengar tentang adanya istana di sini. Tapi baru ada kesempatan kali ini maksudnya baru ada kesempatan sehingga saya nekat masuk ke sini gitu maksudnya. Iya. Sudah ditunggu Nyai. Kita sudah ditunggu sebenarnya dari kemarin. Berarti tahu saya mau ke sini sudah tahu. Baik. Alhamdulillah karena kita sudah disambut dari kemarin itu sudah ditunggu-tunggu baru sekarang sampai di sini. Baik. Iya Nyai. Oh. Nggih. Baik. Kita dinasihati supaya jangan menunda-nunda untuk sukses katanya. Karena kita sendiri yang menunda-nunda akhirnya ya tidak berhasil. Oh, baik. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa apa kita tuh jangan menunda-nunda ketika mempunyai hajat gitu maksudnya. Baik Pak. Iya.
Bukan, maksud kami ini untuk yang suka weruh dari apa-apa yang kita alami. Maksudnya seperti itu. Maaf, eh, ini semua, ini siapa? Heeh, nggih. Oh, baik-baik. Kita ada pelajaran katanya, pelajaran dari beliau ini katanya beliau seorang pertapa, tapi ada yang mau disampaikan oleh eh, rajanya, peratunya mau menyampaikan. Tadi dulu. Iya, nggih. Heeh. Berarti beliau sudah puluhan tahun. Maaf, Mbah, namanya sinten asmane? Mbah Tuban. Mbah Tuban di sini udah puluhan tahun tapi belum juga berhasil dalam meraih hajatnya. Baik apa yang perlu dipetik dari semua ini? Maksudnya hikmahnya apa, maafnya? Iya. Nggih. Oh, ini masuk akal juga ini. Ini beliau Mbah Tuban karena kata beliau tadi, kata Nyai dan juga Mbak ini kan salah program. Dari kecil beliau ini diprogram untuk menjadi peminta-minta. Jadi tidak pernah mengeluarkan energi sendiri. Katanya setiap orang itu berpotensi kebahagiaan, berpotensi sukses dari hasil sendiri karena sudah disediakan dalam diri. Tetapi si Mbah Tuban ini tidak pernah bisa, karena apa? Salah program dari kecil, sehingga di sini lagi ditempa, lagi diprogram lagi, tapi udah puluhan tahun belum juga bisa sukses. Jadi gini teman-teman, contohnya nih ya, maaf Nyai ya, maaf Mbak Raja. Contohnya orang-orang yang selalu minta-minta kepada sedulurnya, kepada tetangganya, jadi tidak pernah mau berusaha sendiri, padahal sudah ada potensi dalam diri kita, sudah diberikan rezeki, tapi kita tidak bisa menyambutnya. Sehingga apa? Selalunya minta-minta. Kalau pengen apa minta, itu namanya mentalnya mental miskin, ya. Mentalnya mental selalu minta-minta. Kata beliau tadi sedang ditempa supaya apa? Kita mentalnya memberi, sehingga akan timbul energi kekayaan, energi berlimpahan. Maka kalau sudah seperti itu, akan benar-benar mewujud, kita akan menjadi orang-orang yang sukses, kaya, yang suka memberikan sedekah kepada orang, gitu maksudnya. Tapi ini Bapak Tuban ini belum selesai, katanya masih belum sempurna katanya. Baik Mbah. Ini sangat luar biasa ilmu ini. Ini cocok buat perjalanan dikir jalan saya, maksudnya untuk pengeling-eling supaya kita jangan terbawa program dari masa kecil sampai dewasa, sehingga kehidupan kita sia-sia hanya untuk berharap bantuan dari teman, dari saudara, dari tetangga. Jadi hidupnya hanya selalu mengandalkan bantuan, gitu maksudnya lebihnya. Nggih. Baik. Nggih. Maaf, ada satu pertanyaan yang mungkin membuat tidak nyaman gitu, maaf sekali. Jadi katanya di sini tuh sarang siluman, maaf, atau istana siluman, maaf sekali. Itu bagaimana Raja? Nggih, maaf bila pertanyaan kami tidak nyaman. Iya. Baik. Nggih. Makjlik. Kerasa banget. Jadi yang dinamakan siluman itu adalah dalam pendirian kita, ini hanya sebuah pengeling-eling buat kita, sifat buruk dalam diri kita, ya. Jadi yang namanya istana pun dalam diri kita. Istana dalam diri kita sebagaimana kesadaran kita adalah yang memimpinnya, yang memimpin kita, sehingga terarah hidupnya, hidup punya tujuan,
Dan sebagai pion-pionnya adalah pikiran kita, ego kita, nafsu kita. Yang dipimpin siapa? Kesadaran tertinggi, yaitu diri sejati yang memimpin kita. Dan itulah sebagai rajanya. Kita sebagai raja, kesadaran itu sebagai rajanya. Jadi ini adalah sebuah erang-erang gitu Mbah. Maaf. Kita harus bisa menaklukkan sifat tidak baik dalam diri kita. Kita harus bisa memimpin mereka itu. Berarti ini adalah sebuah erang-erang saja. Wah, astagfirullah. Tadi dulu. Senter saya mana? Tadi dulu. Astagfirullahaladzim. Gini. Baik Nyai semuanya, kami mohon maaf bila pertanyaan kami tidak nyaman tadi. Gini teman-teman, ternyata ada sebuah pitutur yang luar biasa, yang samar-samar. Ternyata adanya istana siluman itu pun adalah sebuah penggambaran dalam diri kita juga. Jadi bukan yang dimaksud, namun terkadang kita disetel untuk membenci makhluk lain selain daripada manusia, misalnya siluman. Padahal itu semua apa? Ada dalam diri kita. Dan kita itu sebagai yang memimpin mereka. Kesadaran kita atau diri sejati yang memimpin mereka. Ini luar biasa. Udahlah. Dengan melihat menghilangnya beliau semua, mudah-mudahan kita bisa menghilang sifat lama kita, sifat yang berlimpah, pribadi yang dermawan, supaya bermanfaat buat orang banyak. Itulah ya. Yuk, jangan salah program. Iya, mental minta, nggak boleh. Dah, yuk. Ya pulang. Iya, tuh tadi gerbangnya ketutup lagi ya. Gerbangnya ketutup, bisa pulang nggak? Aduh, yuk. Alhamdulillah, sahabat semuanya. Ketika kita mengalami tadi, ternyata banyak sekali hikmah pelajaran yang kita serap ya. Tentu ketika kita bisa mengarahkan pikiran kita ke yang positif-positif. Ternyata benar adanya markas atau istana siluman di sana yang berwujud seperti ular, putri cantik seperti ular, dan juga ada rajanya tadi. Itu cuma penggambaran saja. Ternyata apa? Kerajaan ada dalam diri kita. Siluman ada dalam diri kita juga. Maka dari itu kita berusaha bisa mengendalikan itu semua dari apa? Dari kesadaran kita. Kita harus bisa mengendalikan mereka supaya kita tidak menjadi budak-budak mereka. Artinya apa? Pikiran kita diarahkan yang ke positif dan mereka pun akan mengikuti kita. Ini adalah bahasa siloka, bahasa kiasan, bukan yang dimaksud siluman hantu, tetapi dalam diri kita, sifat buruk dalam diri kita, ya. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham dari bahasa teka-teki ini, dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang selalu sehat, berlimpah, dan bermanfaat buat orang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar-cibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.